Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Al-Ajurmiyah dan sekarang kita lanjutkan pembacaan kita sampai bab kemarin terakhir kita bahas tentang babu mansubatil asma ya. Maka sekarang kita akan membahas ya sampai perkataan musannif rahimahullahu taala babul maf'uli bihi wa ismul mansubul ladzi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Baik. Ya, dari bawah sekarang ya. Silakan Pak Zulfadli. Ya, Pak Zulfadli silakan. Ya, Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babul maf'ulu bihi wa huwa al-ismul mansubu alladhi yaqau alaihi al-fi'lu. Nahu qawlika darabtu Zaidan wa rakibtu al-farasa wa huwa kismani zahirun wa mutmarun fa zahiru ma taqaddama zikruhu fal mutmaru kismani muttasilun wa munfasilun. Ya, segitu dulu aja nggak apa. Terjemahin dulu. Bab maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah isim mansub yang terletak padanya sebuah perbuatan. Yang terjadi ya. Yang terjadi padanya sebuah perbuatan. Nah, Contohnya perkataanmu, aku memukul Zaid, aku mengendarai kuda. Isim mansub ada dua bagian, zohir dan zohir secara zohir dan mutmar, domir. Zohir, adapun zohir telah kita jelaskan sebelumnya. yang mana itu maksudnya? Huwa humahum. Bukan. Hah? Yang zahir itu darabtu Zaidan Ya, sama ya. rakibtul farasa. Itu contoh maf'ul bih yang zahir ya. Benar-benar. Zohir Baik. misalnya Zaidan atau Al-Farosa. Baik. Sedangkan mutmar kismani ada dua bagian, muttasilun yang tersambung dan munfasilun yang terpisah. Ya Irob, babu khabar al-maf'ulu bi na'at bihi jar majrur. Mudhof ilaih ya, naat nggak bisa kayak gini. Iya benar-benar. Mesti ngantuk nih. Al-maf'ul mudhof ilaih bihi jar majrur. Wa harful istisnaf huwa mubtada. Nah. Al-ismu al-ismu badal. Khobar. Khobar. Dia adalah isim, maka isim adalah khobar ya. Oke. Ada alif lam ya? Oke, enggak apa-apa. Al-ismu khobar, al-mansubu na'at, alladzi na'at, yaqa'u fi'lun mudhari, dhamirun mustatir, ya'udu ala alladzi, alaihi jar majrur. Fa'ilnya ntar al-fi'lu. Oh iya benar. Al-fi'lu, iya. Alaihi jar majrur, al-fi'lu fa'il. Nahwu khobar, qaulika jar qaulika mudhof ilaih, alka mudhofun ilaih, darabtu fi'lun madi, fa'ilnya ta, Zaidan maf'ulun bih, wa huruf ataf, rakibtu fi'lun madi, fa'ilnya ta, al-farasa maf'ulun bih, wa huruf ibtidaiyah atau istisnaf, huwa mubtada, kismani khobar, zahirun badal, wa huruf ataf, mutmarun ma'tuf, ya'udu ala zahirun. Ma'tuf ala zahirun, terus? Fa huruf ibtidaiyah, az-zahiru,
mubtada, Naam. ma khobar, Naam. taqaddama fi'lun mudhari'un, Taqaddama fi'il. sorry, taqaddama fi'lun madi, Ya, taqaddama ya taqaddamu ya. taqaddama ya taqaddamu, taqaddama fi'lun madi, zikruhu fa'ilun, hu alha mudhafun ilaih, Terus. wa huruf istisnaf, al mutmaru mubtada, ismani khobar, muttasilun badal, wa huruf istisnaf, wa huruf atof, munfasilun ma'tufun ala muttasilun. Naam. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, Baik, selanjutnya apa salah mencet nih? Sebentar. Selanjutnya adalah Ibu Nurul ya. Ya, Ustaz. Nurul sebentar. Ya, Ibu. Yang bawahnya. Sebentar. Ya, fal muttasilu. Fal muttasilu isna asyara. Sebentar. Belum ketemu. Fal muttasilu isna asyara nahwu qaulika darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna. Maka mutasil ada 12, seperti contohnya perkataanmu, dorobani, dia memukul aku, wadorobana, dan dia memukul kami, wadorobaka, dan dia memukulmu, wadorobaki, dan dia memukulmu perempuan, wadorobakuma, dan dia memukul kalian berdua, wadorobakum, dan dia memukul kalian, wadorobakunna, dan dia memukul kalian perempuan. Oke, mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, ini Bu ya. Sekarang kita bahas lebih rinci tentang maf'ul bih. Jadi kalimat bahasa Arab urutan normalnya apa aja Bu? Yang pertama kalimatnya. Kalimat Fi'il dulu ya. Fi'il dulu, terus fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fa'il plus maf'ul bih gitu ya. Ya. Contohnya apa? Daraba Zaidun Bakron. Daraba Zaidun Bakron. Tapi ini harus dirinci ya. Jadi ternyata kita harus merinci bagaimana kalau fa'il dan maf'ul sama-sama zahir. Kemudian bagaimana kalau fa'ilnya domir, maf'ul bihnya zahir. Sebaliknya bagaimana kalau maf'ul bihnya domir, fa'ilnya zahir. Baik, daraba Zaidun Bakron ini contoh yang fa'il dan maf'ul bihnya apa, Bu? Zahir. Zahir ya. Jadi fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya zahir. Baik, sekarang coba Ibu. Itu kayaknya volumenya kebesaran, Bu. Jadi soalnya suaranya mati. Oh, gitu. Bergaul. Ya. Sekarang coba kasih contoh yang fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya dhamir. Dorobani Zaidun. Nah, dorobani Zaidun. Zaidun. Berarti urutannya berubah dong, Bu? Oh iya, Ustadz. Fa'ilnya di belakang. Nah, jadi kalau fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya dhamir, maf'ul bihnya dikedepanin. Dorobani Zaidun. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa iyyaka, Ustadz.
Selanjutnya Pak Satria. Pak Satria. Ya Ustaz. Nah, sekarang tadi kan ini kan dorobani Zaidun, contohnya maf'ul binya domir, fa'ilnya dhahir, maka maf'ul binya dikedepankan. Sekarang coba antum bikin kalimat yang sebaliknya. Fa'ilnya domir, maf'ul binya dhahir. Dorobatu Zaidan. Dorobtu Zaidan. Tuntas ya. Saya memukul Zaid. Perhatikan, berarti di sini normal ya. Fi'il dulu, terus fa'il, baru maf'ul bih. Satu lagi. Sekarang kalau dua-duanya, kan dua-duanya zahir udah. Ini kan. Kemudian fa'ilnya zahir, maf'ul bih domir yang ini. Ini fa'ilnya domir, maf'ul bihnya zahir. Sekarang yang dua-duanya domir, contohnya gimana? Dorobetani ya. Dorobetani. Apa tuh artinya? Kamu mukul saya. Baik ya, dorobetani. Nah, ini dorobetani contoh fa'ilnya domir, maf'ul bihnya juga domir. Jadi kesimpulannya, hukum asalnya kan fi'il, fa'il, maf'ul bih itu urutannya seperti ini ya. Fi'il dulu, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Kita lihat nih kombinasi dari fa'il dan maf'ul bih yang dhahir dan domir. Ternyata dari keempat kemungkinan variasi kalimat fa'il dan maf'ul bih, ya hampir semuanya itu urutannya tetap fi'il, fa'il, maf'ul bih ya. Seperti kalau dua-duanya dhahir, urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kemudian kalau yang satu, fa'ilnya domir, maf'ul bihnya dhahir, urutannya sama, fi'il dulu, kemudian tak fa'il, kemudian maf'ul bihnya. Begitupun yang dua-duanya domir. Dorob tani, maka fa'il dulu, baru maf'ul bih. Berarti hanya satu keadaan ya. Simpulannya, hanya satu keadaan di mana maf'ul bih itu dikedepankan. Pada kondisi apa, Pak? Pada saat maf'ul bih. Fa'ilnya, maf'ul bihnya domir. Ya. Pada saat maf'ul bihnya domir dan fa'ilnya dhahir. Ya. Jadi ini pembahasan tentang maf'ul bih. Dan maf'ul bih itu sesuai dengan yang dikatakan oleh musannif pada dua, ada yang zahir, ada yang domir. Zahir itu ya berarti ya selain domir ya, seperti misalnya dorba Zaidun Bakron, Aliyan, dan seterusnya. Adapun domir, maka kita bisa pakai ya domir nasab muttasil namanya. Kalau kita urutkan dari paling atas, Pak. Misalnya dorobaka kan, dorobahu ya. Coba untuk tasrif, Pak. Dorobahu sampai dorobana. Dorobahuma ya Ustaz. Ya. Dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Mumtaz ya. Jadi itu namanya domir nasab munfasil ya. Kok munfasil apa? Domir nasab mutasil. Domir nasab mutasil berfungsi sebagai maf'ul bih. Maka tadi semua domir yang kita sebutkan dari dorobahu sampai dorobana itu adalah objeknya, itu adalah maf'ul bihnya. Baik, ada pertanyaan Pak sampai sini? Belum Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afik barakallahu. Insyaallah jelas ya, karena maf'ul bih sering sekali kita singgung dari awal. Kita lanjutkan selanjutnya ke pembahasan tentang maf'ul mutlaq ya, atau masdar. Nah. Babul masdar. Baik, kita minta Ibu Yunika ya. Silakan Bu Yunika. Bu.
Thayyib, kemudian Ibu Sasa ya. Silakan Bu Sasa. Babul masdari. Thayyib, tidak ada respon juga. Lanjut ke Bu Nurul. Iya, Ustaz. Thayyib, silakan Bu Nurul. Babul masdari. Babul, sebentar. Masdar. Babul masdar. Al-masdaru huwal ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nahwu daraba yatribu darban. Wa huwa kismani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafduhu lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Nahwu qataltuhu qatlan. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut ya. Wa in wafaqa. Wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafdhihi wa fahuwa ma'nawiyun nahwu qaulika jalastu qu'udan wa kumtu wukufan. Artinya bab masdar. Masdar dia adalah isim mansub yang datang tiga. Maksudnya apa? Yaji'u salit yang datang urutan ketiga, Bu. Oh, yang datang urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Contohnya doroba yatribu dorban. Dan dia ada dua jenis, yaitu lafdhiyun, lafat, dan maknawiyun, secara makna. Fa'in dan jika wafako ini apa? Sesuai. Dan jika sesuai dengan lafatnya, yaitu lafat fi'il, maka dia adalah lafat atau lafdiyun. Contohnya, bilangnya masdar lafzi aja. Oh, dan dia adalah masdar lafdi. Contohnya, qataltuhu qatlan. Dan jika dia sesuai maknanya dengan fi'ilnya yang memiliki lafat, maka dia adalah maknawiyun atau bukan gitu katanya, Bu. Gimana? Dan jika makna fiilnya sesuai, Ya. tapi tidak lafaznya, kan duna itu selain. Duna selain. Oh, iya. Ya. Selain lafaznya, Ya. maka dia adalah masdar maknawi. Oh ya. Dan jika dia sesuai maknanya dengan fiilnya, tapi selain dengan lafadznya, maka dia adalah masdar maknawi. Contoh perkataanmu, jalastu qu'udan, kamu duduk dengan benar-benar duduk. Jalastu, saya, Bu. Iya, apaan? Saya duduk, benar-benar duduk. Wa kumtu wukufan, dan saya berdiri dengan benar-benar berdiri. Mumtaz. Baik, sekarang ya, Rob. Babu khobar dengan mubtada yang dihilangkan, al-masdari mudhof ilaih. Al-masdaru mubtada, huwa khobar, al-ismu badal ya. Badal ya. Kemudian al-masdaru kan mubtada. Ya, domir faslin ya huwa itu. Ya, huwa domir faslin. Oh ya. Huwa domir faslin, al-ismu khobar, kemudian al-mansubu dia na'at, alladzi na'at lagi Ustaz. Ya, na'at. Na'at. Yaji'u fi'lun mudhari'un, kemudian fa'ilnya kembali ke alladzi. Ke ismu. Iya benar. Betul, alladzi. Alladzi ya. Fa'ilnya alladzi, kemudian salisan sebagai maf'ul bih. Emang datang itu butuh maf'ul bih, Bu? Masdar ya, ya. Masdar ya, Ustaz. Masdar. Hal ya. Hal ya. Yaji'u salisan sebagai masdar, kemudian fi tasrifi salisan sebagai hal, bukan masdar. Sebagai hal. Salisan sebagai apa, Ustaz? Masdar apa hal? Hal. Sebagai hal ya. Salisan sebagai hal. Kemudian fi tasrifi jar majrur, al fi'li sebagai na'at. Maaf, mudhof ilaih. Al fi'li mudhof ilaih. Nah. Nahwu dia
Khobar Khobar ya, ya? Ustaz. Khobar ya. Nahwu khobar, doroba itu fi'lun madin, dia fungsinya sebagai mudhaf ilaih bukan Ustaz? Bukan. Yang mana? Doroba itu kan ada nahwu. Ini kan kalau kayak gini namanya muradul lafzi sebagai mudhaf ilaih ya. Ya. Muradul Jadi ini lafzi semuanya oh semua mudhaf ilaih. kalimat. Semua tiga Ya, kata karena itu kan sebagai tasrifan kan bukan kalimat kan. iya Dia Ustaz. mengutip tasrif. Muradu lafdihi. Jadi doroba sebagai fi'lun madin, yatribu fi'lun mudhari'un, dorban sebagai masdar. Nah, Nah, kemudian doroba yatribu dorban ini muradu lafdihi mudhafun ilaih. nah, Kemudian wa harfu istinaf, huwa mubtada, kismani khobar, lafdiyun sebagai badal, al-wawu sebagai harfu atfin, maknawiyun sebagai maktufun ala lafdiyun. Fa harfu ibtidaiyah, in harfu syarti, wa faqo sebagai dia fi'lun madin Ustaz. Ustaz nih. gimana? Wa faqo fi'lun madin. Wafaqa betul ya, fil madi. Fi'lun madin, lafdu sebagai fa'il, al-ha'u sebagai mudhof ilaih. Lafdo itu sebagai maf'ul bih, fi'li sebagai mudhof ilaih dan juga mudhof, kemudian al-ha'u sebagai mudhof ilaih. Fa harfu ibtidaiyah ya. Huwa mubtada, lafdiyun khobar. Nahwu sebagai khobar dengan mubtada yang dihilangkan. Kotal tu dia sebagai fi'il madi. Kotal tu dan taknya sebagai fa'il. Al-ha'u sebagai maf'ulun bihi. Kotlan dia sebagai masdar. Baik, mumtaz. Terus? Al-wawu dia harfu ibtidaiyah. In harfu syarti. Wa faqo dia fi'lun madin. Dengan makna wa faqo makna sebagai ini maf'ul fa'il. bih ya? Maf'ul Kan bih. ini artinya Dan jika makna fi'ilnya. Oh, afwan ya, wafaqa. Mana fa'ilnya? Makna fa'il. Fi'li dia sebagai mudhof ilaih dan juga mudhof, al-ha'u sebagai mudhof ilaih. Duna ini sebagai apa Ustaz ya? Duna itu dzaraf ya? Oh, dzaraf. Duna sebagai dzaraf, lafzi mudhof ilaih dan dia juga mudhof, al-ha'u sebagai mudhof ilaih. Fa harfu ibtidaiyah ya? Fa al-fa'u ibtidaiyah betul. Tadi ya. Huwa sebagai mudhof, maknawiyu afwan. Huwa sebagai mubtada, maknawiyun khobar, kemudian nahwu khobar, qauli sebagai mudhof ilaih dan dia juga mudhof, al-kafu sebagai mudhof ilaih. Jalastu fi'lun madin, taknya sebagai fa'il, kemudian qu'udan sebagai masdar. Al-wawu sebagai harfu atfin, kumtu fi'lun madin dengan tak sebagai fa'il, wukufan masdar. Oke, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa iyaka Ustaz. Baik, ya, selanjutnya kita sapa Pak Rozani ya untuk diskusikan soal contoh-contohnya. Nah, Pak Rozani? Ya, siap Ustaz. Sudah paham dengan konsep masdar ini? Insya Allah Ustaz. Ya, jadi masdar ini kalau dalam istilah i'rabnya adalah namanya maf'ul mutlak ya. Maf'ulun mutlakun. Jadi kalau kita tadi misalnya mengatakan, sini kan ada contoh, sebentar. Ini ada contoh, kotal tuhu kotlan. Maka kita katakan kotlan adalah maf'ulun mutlakun mansubun. Ini i'rab dari kotlan. Dan maf'ul mutlak ini atau masdar, dia punya 3 fungsi ya. Dia punya 3 fungsi. Dan yang disebutkan oleh musannif di sini semuanya fungsi yang pertama, yaitu untuk memberikan taukid ya.
Kalau kita hanya mengatakan jalas tuh misalnya, itu kan artinya saya duduk. Dengan kita mengatakan jalas tuh qu'udan, ini artinya saya benar-benar duduk. Ya, jadi namanya fungsinya adalah untuk menguatkan makna. Dan jalas tuh qu'udan ini adalah contoh bahwa masdar itu enggak selamanya harus dari yang lafaznya sama. Boleh dari yang lafaznya beda, yang penting maknanya sama. Seperti jalasa dan qu'ada kan artinya sama ya Pak ya? Dia Ya. artinya sama-sama duduk ya. Begitupun qoma dan waqafa ini juga bisa saling menggantikan. Jadi bisa jalas tu qu'udan, qa'adtu julusan, qumtu wuqufan, waqaftu qiyaman. Ya, jadi masdar boleh dari lafaz yang sama, boleh dari lafaz yang beda, yang penting maknanya sama. Nah, yang kita baca di sini qatal tu qatlan, jalas tu qu'udan semuanya adalah bentuk penekanan ya, penekanan makna. Artinya saya benar-benar duduk, saya benar-benar berdiri, saya benar-benar telah membunuhnya. Ini makna dari qatal tu qatlan. Baik, coba Bapak bikin contoh masdar yang maknanya taukid, Pak. Ya Ustaz. Bikin diri contohnya. Maf'ul mutlak yang bermakna taukid, penekanan. Kalau makan dengan benar-benar makan gitu. Ya boleh, coba gimana ngomongnya? Misalnya saya benar-benar makan roti gimana tuh? Kalau ketemu aja deh, ra'aitu. Terus, ro'a itu malah susah ntar Pak. Masdarnya apa? Coba, Bapak mau ngomong apa Pak? Ro'a itu? Masdarnya nggak tahu juga, belum paham. Ru'yatan dia. Ro'a itu? Ro'a itu Jokowi ru'yatan boleh. Boleh. Jadi ro'a itu Jokowi ru'yatan. Iya. Ini artinya apa? Saya ketemu Jokowi benar-benar ketemu gitu. Ya, saya benar-benar melihat. Kalau ro'a itu melihat dong Pak, nggak sampai ketemu. Oh iya, ngelihat di misalnya dia posisi lewat di jalanan gitu kan, ro'a itu dia bagi lagi sembako gitu. Saya betul. ro'a itu Jokowi kalau bertemu gitu. Tuh laki itu Pak. Laki itu Jokowi liqa'an ya. Oh, ketemu liqa'an. Iya. Saya benar-benar bertemu Jokowi. Iya. Jadi ini fungsi masdar yang pertama yaitu taukid. Yang kedua ya, fungsi itu masdar lafzi, yang kedua. Itu berarti lafzi itu. Yang boleh lafzi, boleh maknawi, Pak. Oh. Jadi boleh juga kita katakan tuh kayak jalasa ya, tapi kan nggak banyak fiil yang maknanya sama ya. Contohnya ini jalas tuh qu'udan, saya benar-benar duduk. Ini sama, ini bermakna taukid ya. Tapi yang kedua Pak, yang kedua adalah fungsi dari masdar adalah dia menjelaskan macam perbuatannya atau penyerupaannya. Misalnya kalau kita mengatakan ini Pak, apa tuh pegulat dari Rusia siapa namanya? Yang Muslim. Habib ya? Ya, Habib Nurmagomedov gitu Ya, ya? itu. Nah, kalau kita mengatakan misalnya Dorobtu sebentar. Dorobtu Habib. Bukan Dorobtu Habib, masa kita mukul Habib entar kita habis kita. Kita mengatakan Dorobtu Zaidan Dorbal Habib. Apa nih artinya, Pak? Saya melihat Zaidan memukul Habib. Bukan. Dorobtu Zaidan Dorbal Habibi. Apa artinya? Saya melihat Zaidan memukul Habib. Mana melihatnya, Pak? Kan Dorobtu Zaidan saya yang mukul. Dorobtu Zaidan, saya memukul Zaid. Dorbal Habib. Seperti pukulannya Habib. Oh. Saking kencengnya, Pak. Maknawinya seperti itu ya. Seakan-akan saya sama dengan memukul seperti yang Habib tadi itu yang di belakang itu ya, Doroba Habib. Jadi saking kencengnya pukulan kita menyamakan pukulan kita dengan pukulan Habib. Atau misalnya Bapak ngefansnya sama Mike Tyson misalnya. Ya udah Dorobtu Zaidan Dorba Mike Tyson. Saya memukul Zaid seperti pukulannya Mike Tyson, saking kencengnya, Pak. Kayak gitu. Jadi ini yang fungsi masdar yang kedua, menjelaskan
nau ya macamnya atau penyerupaannya. Seperti dalam Quran ada ayat yang larangan bertabarruj ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ya. Janganlah kalian para wanita berhias seperti berhiasnya wanita jahiliyah yang pertama. Nah, itu contoh masdar yang kedua, yaitu menjelaskan tasbih penyerupaan. Baik, yang ketiga, yang juga masdar, contohnya adalah masdar yang tujuannya adalah untuk menjelaskan frekuensinya, Pak. Menjelaskan frekuensinya. Misalnya kita mengatakan, dorabtu zaidan dorbatan wahidatan. Apa artinya? Telah memukul Zaidan sebanyak Saya satu telah kali. memukul. Aku telah memukul Zaidan sebanyak 1 kali. Iya, dorbatan wahidah. Karena sekali pukul langsung jatuh dia. Wahidatan. Nah, ini fungsi masdar yang ketiga ya. Dia menjelaskan Bobot. Itu bobot. frekuensinya. Oh, frekuensi. Karena bisa aja misalnya dorobtu Zaidan dorbataini. Saya memukul Zaid 2 pukulan dan seterusnya. Jadi masdar punya 3 fungsi, Pak ya. Yang pertama adalah untuk taukid, menekankan makna. Contohnya ya jalastu jurusan atau jalastu qu'udan. Yang kedua, dia menjelaskan penyerupaan ya, seperti misalnya darabtu Zaidan dorbal habibi. Yang ketiga, menjelaskan frekuensinya berapa kali. Misalnya darabtu Zaidan dorbatan wahidah, ini artinya saya memukul Zaid 1 kali pukulan. Ini pembahasan tentang masdar atau istilah i'rabnya adalah maf'ulun mutlaqun. Baik, tapi ada pertanyaan, Pak? Itu berarti kata-kata di Al-Qur'an banyak yang diulang-ulang seperti itu ya? Iya, misalnya masdar yang seperti ini ya. Shallu alaihi wasallimu taslima. Itu kan artinya ya, bersalawatlah kalian atasnya dan ucapkanlah salam sebenar-benarnya. Jadi semua kalau di Quran ada fiil, setelahnya ada masdarnya, maka jelas dia adalah masdar. Coba, Pak, apa yang ada di pikiran Bapak di Quran yang ada masdar setelahnya? Waduh, nggak hafal, Ustaz. Kali aja hafiz ternyata. Hafal ya, tadabarul nakul. Kan enggak, itu bukan yang nggak masuk ke situ ya? Enggak masuk. Karena enggak ada, kecuali kalau setelah ya tadabaru ada tadaburon ya, itu baru namanya masdar. Tapi kalau enggak ada ya bukan masdar. Ya. Belum sampai ilmunya, Ustaz. Jadi pokoknya di Quran setiap ada fiil, kemudian setelahnya ada maf'ul bi, ada masdar yang mansub, maka dia adalah masdar. Contohnya lagi misalnya di dalam ayat misalnya aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira ya. Surat Al-Insan ya. Yufajjirunaha tafjira. Ya. Di situ kan tafjir masdar dari fajjara yufajjiru tafjiran. Tafjiron. Dia jelas adalah maf'ul mutlak. Kemudian misalnya kan di Quran ada ayat faqad khasira khusranan mubina. Khusran kan masdarnya khasira, maka jelas itu adalah maf'ul mutlak. Kemudian misalnya apa lagi? Wa tahhirakum tathira. Ini kan jelas banget ada fi'il mudhari, setelahnya ada masdarnya. Baik. Ada lagi yang mau tanya, Pak? Cukup, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik ya, selanjutnya adalah Bapak Ibu sekarang ya. Sekarang Ibu Mara ya. Nah, Ustaz. Baik ya, ke bab yang baru, babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamanil mansubu bitaqdiri fi nahwu al-yawma wal lailata wa ghudwata wa bukrata wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan
wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma ashbaha dzalika. Ya, dulu Bu. Gimana dulu? Bab dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman adalah nama waktu ya, zaman yang mansub dengan ini Ustaz, takdiri fi. Dengan takdir fi. Takdir fi. Maksudnya apa Bu dengan takdir fi? Ibu kalau bilang misalnya sa'adhabu al-yauma, itu kan artinya saya akan pergi pada malam ini kan? Oh. Ada makna fi-nya kan? Oh iya. Itu maksud dari fi ya. Baik, lanjut. Contohnya al-yauma malam hari Al-yauma hari ini, Bu. Hari ini. Oh, tadi ini salah sebut ya. Al-yauma hari ini ya. Apa? Al-yauma hari ini terus al-lailata. Walailata malam ini wa gudwatan. Gudwatan tuh pagi-pagi, Bu. Oh, pagi-pagi. Wa bukrotan. Sama. Pagi-pagi. Wa saharon. Di waktu sahur. Jadi paginya waktu sahur ya, berarti ya sekitar jam 4-an lah ya. Terus? Wa godan sore. Godan itu besok ya. Oh, besok. Wa atamatan. Atamatan itu sepertiga malam pertama, dimulai dari habis isya. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu jam 7:30 sampai jam 11 lah. Itu namanya atama. Terus? Wasobahan pagi-pagi. Wa masaan sore. Nah. Wa abadan setelah. Abadan selamanya. Oh ya, selamanya. Selamanya. Wa amadan. Nggak tahu Ustaz apa ini. Amadan itu kapan-kapan. Kapan-kapan. Wahinan. Hinan suatu ketika. Suatu ketika. Wa ma asbaha dzalika. Dan yang menyerupai itu semua ya. Baik, ayo kita i'rab, Bu. Babu sebagai? Babu khobar. Zorfin mudaf ilaih. Zamani mudaf ilaih. Wa zorfil makani mudaf ilaih juga. Kan ada wawunya, Bu. Jadi zorfin ma'tuf ya. Oh, ma'tuf. Ma'tuf ke zorfin pertama, al-makani baru mudaf ilaih. Baik. Zorful khobar. Mubtada, Bu. Ini mubtada. Kan zarf zaman adalah isim zaman. Berarti kan mubtada ini. Mubtada. Zamani mudaf ilaih. Huwa. Ini namanya domirul faslin ya. Domirul faslin. Ismu. Khobar. Khobar dari zorfu tadi. Terus az-zamani. Khobar zamani mudaf ilaih. Al-mansubu. Naat ya. Naat dari mana? Naat lil ismu ya. Kan sama-sama marfu dia. Ditakdiri jar majrur. Fi. Lafaznya mudaf ilaih ya. Mudaf ilaih. Nah. Nahwu contohnya apa ini kemarin? Nahwu khobar. Ini kan asalnya hadza nahwu gitu. Jadi nahwu khobar. Kemudian al-yauma ini muradul lafzi mudhafun ilaih ya. Ingat ya kalau setelah nahwu itu dia lafaznya yang mudhaf ilaih. Lafaz mudhaf ilaih. Kemudian al-lailata ini namanya apa, Bu? Sama semuanya, Bu ya? Iya. Sama semua sampai
Ma apa, Ma? Mau isim mausul Matuf sebagai juga ya. matuf. Matuf juga. Kan dia lagi ngomongin contohnya kan. Dan Iya. apa saja yang menyerupai demikian. Berarti maknya matuf juga. Asbaha. Asbaha dan apa? Asbaha fil madi ya. Fi'il madi, Fa'ilnya fa'ilnya kembali ke ma ya. kembali ke ma. Zalika sebagai apa? Maf'ulun bih. Mumtaz, zalika ini maf'ul bih. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa iya. Oke, selanjutnya kita sapa. Sekarang berarti pas siapa ya? Pak Rozani udah belum ya? Pak Rozani? Udah Ustaz, udah. Oh, udah ya? Tadi barusan. Oh ya, afwan. Berarti sekarang Pak Reza ya? Pak Reza. Baik, Ustaz. Baik, jadi kita sekarang lagi bahas dzarab zaman ya. Dzarab zaman itu semua isim yang punya makna waktu. Yang kita niatkan sebagai keterangan waktu. Garis bawahi di ucapan saya, diniatkan sebagai keterangan waktu. Berarti kalau nggak diniatin, nggak jadi dzarab zaman, Pak. Contohnya apa, Pak? Coba Bapak sebutin contoh isim yang punya makna waktu, tapi kita nggak niatin sebagai keterangan waktu. Contohnya apa? Nggak sebagai keterangan waktu. Iya. Saya aja yang kasih contoh dah. Misalnya ya. Safarul musafiru yaumal utlah. Itu mah keterangan waktu. Kan itu kalau kayak gitu artinya musafir pergi di hari libur. Itu keterangan waktu. Ini yang bukan keterangan waktu. Contohnya begini, Pak. Kalau saya ngomong uhibbu yaumal jum'ati. Apa artinya, Pak? Saya suka hari Jumat. Baik. Di sini yauma dzarab atau bukan? Bukan. Kenapa? Dia sebagai maf'ul bih. Nah, karena yauma sini sebagai maf'ul bih. Jadi sekalipun yaum bermakna hari, tapi kan sini tidak diniatkan sebagai keterangan kan? Oh iya. Kita mengatakan uhibbu yaumal jumu'ati. Saya suka hari Jumat. Tapi kalau kita mengatakannya misalnya uhibbut tasawwuqa yaumal jumu'ati. Tasawwuq itu artinya shopping. Saya suka shopping di hari Jumat karena kalau di kampung bahasa Arab pasar cuma dari Jumat, Pak. Jadi saya katakan uhibbut tasawwuqa yaumal jumu'ati. Saya suka shopping di hari Jumat. Ini keterangan bukan? Keterangan. Karena jelas niatnya. Beda dengan uhibbu yaumal Jumat. Jadi syaratnya kalau kita mau membuat dzarab zaman, pertama isimnya harus punya makna waktu. Yang kedua dia harus diniatkan. Yang ketiga dia harus dinasobkan. Ya, ini syarat dari dzarab zaman. Baik, kata musannif rahimahullah taala yang pertama adalah al-yauma. Apa arti al-yauma, Pak? Hari ini. Ya. Jadi kalau al-yauma itu hari ini. Coba Bapak bikin kalimat dari al-yauma. Roja'tu ilal bait al-yauma. Roja'tu. Kalau roja'tu itu min, Pak. Atau mungkin min. Sa'arji'u ya, sa'arji'u ilal baiti al-yauma. Ya, sa'arji'u ilal al-yauma gitu ya. Ilal bait. Saya akan pulang malam hari ini ya. Nah, kalau al-yauma itu artinya hari ini. Gimana kalau kita menyebut hari, Pak? Misalnya hari saya akan pulang hari Senin. Sa'arji'u yaumal isnain. Baik, ya jadinya alnya dibuang ya, karena dia jadi mudhaf ya. Yaumal isnain. Nah ini ya. Ini cara kalau kita menyebut harinya. Yaumal isnaini, yaumal tsulasa, yaumal arbi'a, yaumal khamisi, yaumal jum'ati, yaumal sabti, yaumal ahadi. Baik. Satu lagi, Pak. Kata beliau setelah al-yauma adalah al-lailata. Sa'udarrisu al-lailata.
Baik, saudarisu al-lailata. Ini artinya apa? Saya akan mengajar malam ini. Tes ya. Kalau saya akan mengajar malam Sabtu gimana? Saudarisu lailatas sabti. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu. Ini maf'ul fihi juga di belakang situ. Ya. Jadi dzarab zaman dan dzarab makan disebut juga maf'ul fi. Kenapa? Seperti yang tadi dikatakan oleh musannif ya, karena setiap dzarab baik zaman dan makan pasti mengandung makna fi ya. Mengandung makna fi. Makanya namanya maf'ul fi. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Latifah. Baik, kata beliau ya musannif rahimahullah taala al-yauma wa lailata wa ghudwatan. Ghudwatan itu artinya pagi hari. Coba Ibu bikin kalimat dengan kata ghudwatan. Ibu biasa ngapain Bu pagi-pagi, Bu? Apa? Ngapain ya? Kuliah. Masak. Atau nih, saya belajar nahu pagi-pagi gimana? Adrusu apa ya? Adrusu nahwa Adrusu nahwa fil ghudwatan. Ghudwatan ya. Adrusun nahwa ghudwatan. Saya belajar nahu pagi-pagi ya, ghudwatan. Baik. Kemudian al-yawma walad ghudwatan wa bukratan. Bukrat juga sama ya. Pagi-pagi. Coba bikin kalimat lagi. Ngapain lagi Bu pagi-pagi Bu? Masak mandi. Bu ya? Ibu pagi-pagi masak nggak? Oh, masak. Enggak. Gimana? Oh nggak masak, dimasakin bantu ya? Baik. Ayo, gimana? Misalnya Ibu anggap aja masak lah. Saya masak pagi-pagi. Enggak masak apa ya Ustaz? Atbuhu ya, tabakhu yatbuhu. Atbuhu bukrotan. Bukrotan ya. Benar. Atbuhu bukrotan. Saya masak pagi-pagi. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Amin wa iyyakum. Baik, selanjutnya adalah Pak Junaid ya. Ustaz. Pak Junaid. Ya. Saharon ya, di waktu sahur. Misalnya apa? Ustaz ya. Misalnya saya makan kurma di waktu sahur gimana? Oh. Akala dia. Akulu rutoban. Kurmanya kurma basah ya. Akulu rutoban. Saharon. Ya. Ini artinya saya makan kurma basah saharon di waktu sahur. Baik, mumtaz. Selanjutnya Pak Godan, Pak. Besok ya. Gimana ngomongnya? Misalnya Bapak mau ngapain besok, Pak? Ada rencana apa besok? Safar misalnya, Ustaz ya? Iya, boleh aja, ayo. Saya akan pergi kemana besok misalnya? Sausafiru. Umrotan. Mas, kan nggak boleh Pak sekarang, Pak. Nggak boleh. Sausafiru lil umroh. Sausafiru. Harus pakai li ya, Ustaz ya? Boleh juga sih umrotan, dia sebagai maf'ul min aja. Cuma kan Bapak belum belajar. Nggak boleh ya, soalnya umroh ini perbuatan fisik. Jadi memang harus pakai huruf jar. Sausafiru lil umroh. Godan ya. Sausafiru lil umroh. Godan. Baik ya. Saya akan pergi untuk umroh Godan besok ya. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Baik, selanjutnya adalah Ibu Lady. Ya Ustaz. Ya. Wa saharon wa Godan wa atamatan.
Atamatan contohnya sa'azuruka atamatan. Baik ya, sa'azuruka atamatan. Apa artinya ini? Saya akan mengunjungimu pada sepertiga malam. Atamatan itu setelah Isya lah ya. Setelah Isya ya. Oh, setelah Isya. Iya, ntar kata tuan rumahnya, aduh jangan malam-malam dong datangnya. Baik. Kemudian setelah atamatan, sobahan, Bu. Ayo bikin kalimat sobahan. Sobahan. Safaro akhi sobahan. Mumtaz ya, sobahan. Safaro akhi sobahan. Saudaraku pergi pagi-pagi. Pada waktu pagi. Baik, Mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, selanjutnya adalah Pak Iqbal. Ya, Ustaz. Ayo Pak Iqbal. Ya, Ustaz. Sobahan masaan. Masaan. Nah. Azuru umi masaan. Masaan. Ustaz. Ya. Ini dari tadi pergi jadi favorit nih ya. Pergi mengunjungi tip. Azuru ummi masaan ya. Nah, Ustaz. Tip. Saya mengunjungi ibu saya masaan di waktu sore. Baik, mumtaz. Kemudian satu lagi, abadan. Abadan, Ustaz. Selamanya. Misalnya Pak Iqbal bilang ke istrinya, aku mencintaimu selamanya, gimana? Oh, iya, Ustaz. Uhibbuki abadan, Ustaz. Baik, mumtaz. Uhibbuki abadan. Ya. Aku mencintaimu selamanya. Khalidan ilal jannah. Kekal sampai surga, Masya Allah ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu. Selanjutnya adalah Ibu Hurin. Ibu Amadan, Bu. Amadan, Ustaz. Iya, Amadan. Amadan itu kapan-kapan ya? Sa'adhabu ila baitiki Amadan. Iya, betul ya. Jadi kalau kita kan kadang kita harus berbahasa basi ya. Misalnya rumah teman kita jauh banget nih, terus dibilang kapan main ke rumah aneh? Nah, kita katakan sa'adhabu ila baitika Amadan. Ini bahasa basi nih namanya ini. Saya akan main ke rumah kamu Amadan, kapan-kapan. Kapan itu? Ya kapan-kapan ya. Jadi Amadan itu kita gunakan untuk waktu yang belum jelas ya. Terakhir Bu hinan. Ketika ya. Hinan itu suatu ketika. Sama aja ya. Jadi misalnya kita katakan sa'adhabu ila baitika hinan. Saya akan pergi ke rumahmu hinan suatu ketika. Jadi hinan sama abadan sama ya. Maknanya kapan-kapan atau suatu ketika. Artinya sama-sama untuk waktu yang belum jelas. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Teman-teman, ada pertanyaan? Untuk yang ini, Ustaz. Yang mana? Zaman Afan, ini suaranya aneh kurang jelas. Coba mungkin agak mendekat ke device-nya. Zarf zaman, Ustaz. Iya, kenapa? Yang enggak ada. Alhamdulillah. Hah? Enggak ada. Oh, baik. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, selanjutnya giliran Pak Nasruddin baca ya. Ya, baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada nih di layarnya. Sebentar lagi buka dulu. Ayo, wadharfu makani. Mana? Itu, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah. Wa darful makani wasmu makanil mansubu bitaqdiri fi.
nahwu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hidha'a wa tilqa'a wa huna wa thamma wa ma ashbaha dzalika. Dan adapun dzaraf makan adalah isim makan, ya isim yang menunjukkan tempat yang mansub dengan takdirnya itu fi. Nahwu contohnya adalah amama di depan, wa khalfa di belakang, wa qaddama qaddama di depan juga ya. Ya, Cang. Ya, depan juga. Di depan, wa wara'a dan di belakang, wa fauqa dan di atas, wa tahta dan di bawah, wa inda dan di sisi, wa ma'a dan bersama, wa iza'a. Iza'a, hida'a, tilqa'a sama artinya di depan semua. Di depannya, wa iza'a di depan, wa hida'a di depan, wa tilqa'a di depan. Wahuna dan di sini, wasamma dan kemudian. Itu masuma Pak, kalau sama di sana. Oh iya, wasamma di sana, wama asbaha dzalika dan apa nih? Asbaha. Apa yang menyerupai demikian. Dan apa yang menyerupainya demikian gitu ya. Baik. Wa dzarfal makan waw istinaf dzarfu ma'tuf mubtada Pak. Oh ya. Mubtada. Dzarfu mubtada al wa huwa mudhaf al makani mudhafun ilai huwa domirun faslin ya. Domiru faslin bukan domirun. Domiru faslin. Domiru faslin ismu mubtada al khobar. Kan tadi mubtada udah ada. Nih adalah khobarnya ya. Ismu khobar wa huwa mudhaf al makani mudhafun ilaihi al mansubu mubtada lagi. Naat. Oh, naat min ismu. Ya. Bitakdiri bi-nya ba-nya al ba'u harfu jar takdiri majrur bil ba bi harfu jar. Ini lafaznya mudhaf ilaih ya. Lafaznya mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Nahwu khobar. Amama. Ini amama seperti biasa ya. Setelah nahwu itu dia lafaznya mudhaf ilaih. Lafaznya mudhafun ilaih. Waw atfin khalfa ma'tuf waw atfin qaddama ma'tuf. Udah ini semuanya ma'tuf semua ya, ma'tuf terus sampai sama sekarang ma juga ma'tuf ya. Ma'tuf. Asbah majrur ya. Asbah fil madhi Pak. Asbaha yusbihu isbahan. Asbaha fi'lun madhi wa huwa mudhaf al-ha'u mudhafun ilaihi. Fi'il mana boleh jadi mudhaf, enggak boleh ya. Asbaha fi'il madhi. Fi'il madhi. Fa'ilnya kembali kepada ma. Oh ya, fa'ilnya kembali ke ma. Al-ha'u mudhafun ilaihi. Enggak Pak, hanya asli. Hak di sini tuh hak asli, bukan hak tambahan. Jadi asbaha yusbihu. Ya, memang memang fi'il itu. Jadi fi'ilnya asbaha ya Ustaz ya? Ya, asbaha yusbihu ya. Asbaha yusbihu. Taib dzalika mudhafun ilaihi. Enggak boleh mudhaf setelah fi'il Pak. Ini maf'ul bih. Maf'ulun bihi ya Ustaz ya. Baik, dzalika isim syarah sebagai maf'ul bih. Baik, mumtaz barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Baik ya, selanjutnya adalah Ibu Endang. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dzaraf makan itu semua kata yang mengandung makna tempat dan kita niatkan sebagai keterangan tempat. Contohnya apa aja? Amama di depan, khalfa di belakang. Coba kasih contoh amama, Bu. Amama, qoma Zaidun amama al-masjidi. Qoma Zaidun amama al-masjidi. Baik, mumtaz. Terus khalfa? Khalfa al-baitu khalfa al-masjidi.
Pecinta masjid Bu ya, Masya Allah ya. Jadi tadi amama qoma Zaidun amamal masjidi. Iya. Terus khalfa apa tadi? Al-baitu khalfal masjidi. Al-baitu khalfal masjidi. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khair. Kemudian selanjutnya adalah Pak siapa ini sekarang? Pak Kevin. Nggak, Ustaz. Sekarang antum kasih contoh kudama. Kudama itu di depan ya. Qara al-Quran qudama masjidi. Siapa yang baca Quran, Pak? Itu belum ada Pak ini. Qara al-Quran Zaidun amama masjidi. Terbalik, qara'a Zaidun al-Qur'ana. Gitu ya? Ya. Sempurnakan dulu kalimatnya. Qara'a Zaidun al-Qur'ana quddamal masjid. Ini Masya Allah semuanya pecinta masjidnya. Contohnya masjidnya semua. Kemudian selanjutnya amama apa quddama wara'a. Di belakang. Misalnya kalau kita mau ngomong rumahnya Ali di belakang masjid gimana ngomongnya, Pak? Baitun Ali. Baitu Aliyin ya, kan mudah pilih dia. Aliyin. Baitu Aliyin. Wara'a al-masjidi. Wara al-masjid. Baik, mumtaz ya. Baitu Aliyin wara al-masjidi. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Selanjutnya adalah Ibu. Wah, Ibu udah selesai nih. Tinggal Bapak aja sekarang. Pak Jufri. Kasih contoh fauqa, Pak Jufri. Mana Pak Jufri? Tidak menjawab. Selanjutnya Pak Ibrahim. Nah, Ustaz. Pak Ibrahim, contoh fauqa. Fauqa di atas, Ustaz. Ya, di atas. Di atas tapi nggak nempel ya? Waduh, saya menaruh gambar di atas. Nggak nempel loh. Oh ya. Waktu itu nggak nempel. Kalau menaruh sesuatu di atas meja itu pakainya ala ya. Tapi kalau fauqa itu yang nggak nempel. Kayak apa misalnya? Misalnya lampu di atas kepala saya. Bisa kan? Oh ya, bisa. Gimana? Gimana kalimatnya? Lampu itu waduh tuh. Enggak. Waduh. Lampu ada di atas kepala saya. Al-misbahu. Oh ya, al-misbahu. Fauqi. Fauqa ro'si. Ya. Fauqa ro'si. Al-misbahu fauqa ro'si. Ya. Al-misbahu fauqa ro'si. Lampu ada di atas kepala saya. Ya. Kemudian wara'a fauqa tahta sekarang. Di bawah. Tahta. Saya tidur di bawah pohon, kan adem tuh ya. Gimana ngomongnya? Nami. Saya yang tidur, saya. Anamu misalnya. Anamu tahta syajarati. Ya, anamu tahta syajarati. Tahta syajarati. Jadi setelah dhorob, mudhaf ilaih ya. Makanya semuanya madurkan amamal masjidi. Fal masjidi tahta syajarati. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khaira. Nah, selanjutnya adalah Pak Hidayat ya. Nah, Ustaz. Pak Hidayat, Indah, Pak. Indah. Indah itu apa sih? Di sisi ya? Di sisi, Ustaz. Misalnya Bapak bilang ke istri Bapak, aku bahagia di sisimu gitu. Gimana ngomongnya? Satu saja. Apa ya? Farih tuh ya?
Oh, farihtu. Farihtu indaki. Indaki, Masya Allah. Nanti habis ini langsung bilang kayak gitu ya ke istrinya Pak ya. Farihtu indaki. Aku bahagia di sisimu. Baik. Kemudian, ma'a. Ma'a. Misalnya Bapak bilang ke istri Bapak, aku akan hidup bersamamu selamanya. Aduh. Gimana? Aku akan hidup gimana? Sa'aisyu ya. Kan hidup tuh aisyu ya. Sa'aisyu. Sa'aisyu ma'aka abadan. Maki dong. Maki. Nah, sa'aisyu maki selamanya. Abadan. Mumtaz ya. Sa'isyu ma'aki abadan. Masya Allah. Mumtaz. Udah 2 Pak ya? Taib barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya. Taib selanjutnya adalah Pak Edi ya. Ya, Ustaz. Pak Edi. Baik. Naam. Iza'ah, hidatil qa'a kan sama semua. Terserah Bapak mau pakai yang mana. Bikin kalimatnya dari salah satu itu. Ya. Hida'ah Ustaz ya. Boleh. Apa? Jalastu hida'al babi. Taib ya. Jalastu hida'al babi. Jalastu hida'al babi. Saya duduk di depan pintu. Nungguin orang Pak ya. Iya. Taib. Kemudian kan iza hidatil qa'a sama. Sekarang sama. Ungdur aliyan undur zaidan aja. Undur zaidan sama. Kalau nazar pakai ilah Pak. Kalau nazar tuh harus pakai ilah, nggak boleh langsung. Jadi undur ilah gitu. Ya. Undur ila zaidin san. Taib ya. Undur ila zaidin. Zaidin sama. Taib ya. Undur ila zaidin sama. Lihatlah Zaid di sana. Taib. Nanggung Pak cuma 1 Pak. Bapak aja dah. Huna sekarang. Ya. Askunu huna. Baik, Mumtaz. Askunu huna apa artinya? Saya tinggal di sana. Hah? Huna? Saya di sini. Saya tinggal di sini, Ustaz. Kalau di sana apa di sana? Hunaka. Dia masuk ini saja, cabang ini atau ya hunaka ya, yang cabangnya. di sana. Jadi hunaka itu kan huna yang ditambahkan ka ya. Ka itu tanda lil ba'id. Sama kayak dalika kan kafnya tuh tanda untuk jauh ya. Taib. Afan Ustaz, ada pertanyaan Ustaz? Boleh, apa itu? Ini kalau di sini di matanya nggak ada ala ya Ustaz ya? Kalau ala itu maksudnya apa? Dzaraf makan atau? Ala mah huruf kan udah Bapak. Huruf juga. Kita bahas dulu di awal dulu. Huruf jar kan? Gitu ya. Waktu kita bahas kalam kan wa dua yamin wa ila wa jar ya, an. huruf jar. Huruf jar ya. Jadi kalau alat huruf jar. Nah, syukran. Jazakallah. Baik. Baik. Ya, silakan yang punya pertanyaan bisa tanyakan di. Kalau mau nanya langsung silakan tunjuk tangan. Kalau mau nanya via chat langsung aja via chat ya. Silakan. Kalau masdar fungsi penyerapan berarti masdarnya dijadikan mudhaf ya Ustaz? Iya. Seperti tadi kan dorbal, misalnya dorbal asadi, dorbal habibi, itu semuanya jadi mudhaf ilaih. Gimana cara membedakan masdar dan tamis dalam hal adat? Kalau masdar kan udah pasti ada fiilnya. Jadi perbedaan paling mendasar dari masdar ini dibandingkan yang lain, kalau masdar sebelumnya pasti ada fiilnya. Nggak mungkin ada masdar yang nggak ada fiilnya, kecuali kalau fiilnya dibuangnya. Seperti lafaz subhanallah ya. Subhanallah itu, ya subhanallah asalnya usabbihu subhanallah ya. Usabbihu subhanallah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Enggak ya, mutaqabbala sini hal ya, karena dia menjelaskan keadaannya, diterima. Itu sebagai hal.
So, gimana cara membedakan maf'ul bih dan maf'ul ma'ah di lafaz ma'a? Kan kalau maf'ul ma'ah bukan pakai ma'a ya. Maf'ul ma'ah itu selalu pakai waw ya. Jadi bedanya sangat jelas. Kalau ma'a udah pasti dzaraf. Kalau maf'ul ma'ah udah pasti pakai waw ma'iyah namanya. Misalnya kita mengatakan sirtu wan nila. Saya berjalan bersama sungai Nil. Maka di situ wawnya waw ma'iyah ya. Jadi nggak mungkin maf'ul ma'ah itu pakai ma'a. Maf'ul ma'ah itu pakainya waw ya, waw ma'iyah. Ala masuknya huruf jar ya, nggak masuk dzaraf. Apakah jumlah ismiyah bisa menggunakan masdar? Maksudnya gimana? Ya bisa. Apakah menurut antum maksudnya mubtadanya masdar? Ya bisa kan? Coba Pak Suryana, apa maksud dari apakah jumlah ismi bisa menggunakan masdar? Apakah yang maksud mubtadanya atau khobarnya? Yang jelas kalau mubtada dan khobar bisa dari masdar ya. Misalnya kita mengatakan al-qira'atu jamilah. Kan qira'ah masdar dari qira'a ya. Al-qira'atu jamilah. Bacaannya bagus ya. Nah. Wabil walid insan ini hal ya. Bukan maf'ul mutlak ya. Dan pergaulilah orang tua ihsana dalam keadaan baik. Maka ihsan ini sebagai hal. Jadi kalau maf'ul mutlak dia sudah sudah harus ada fiilnya di kalimat sebelumnya. Itu wajib ya kalau maf'ul mutlak. Halaman 85 apa ya? Emang ada halaman 85 ya? Perasaannya Jurmiyah mah cuma berapa halaman ya? Cuma berapa tadi? Bentar, lihat dulu. Oh iya ya, terlewat kita satu halaman ya. Tapi misalnya kita baca besok, ini yang munfasil belum kita baca, afwan. Kita lanjutkan besok ya insyaallah ta'ala. Barangkali demikian untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Betul dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.